Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di channel kesayangan kita, Master Virtual. Oke, kali ini Master Virtual akan memberikan kisi-kisi atau bagaimana cara kita latihan soal untuk menghadapi soal-soal profesional, khususnya untuk mata pelajaran PPKN. Langsung saja kita mulai dengan nomor 1. Untuk soal yang pertama ini, pengertian sikap politik status quo adalah. Nah, dari soal nomor 1 cukup mudah ya, jawabannya adalah D. Status quo itu sikap politik warga negara yang tidak mengendaki adanya perubahan terhadap suatu tindakan. Lanjut untuk nomor 2. Perilaku konstitusional dalam hidup berbangsa dan bernegara adalah, jadi kita disuruh memberikan contoh, jawabannya adalah A. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Lanjut untuk nomor 3. Budaya politik partisipan dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bentuk konvensional dan non-konvensional. Hal ini dikemukakan oleh, jawabannya adalah D. Gabriel Almond. Soal nomor 4, budaya politik non-konvensional di bawah ini adalah, kita diberikan contoh ya, jawabannya adalah A. Berdemonstrasi dan konfrontasi. Berikutnya nomor 5, hal-hal yang mendorong gerakan ke arah partisipasi politik dalam proses politik menurut Mina Weiner adalah di bawah ini kecuali. Nah, jadi untuk kecuali itu kita ditanya jawabannya salah. Jawabannya itu adalah D. Demonstrasi. Berikutnya untuk soal nomor 6. Contoh dari budaya politik dalam kehidupan masyarakat adalah, jawabannya adalah D. Diskusi politik internal dalam keluarga. Sangat mudah ya untuk soal-soalnya ini, jadi tinggal kita pahami soalnya, asalkan kita mengerti, kita bisa menjawabnya dengan mudah. Nomor 7, di bawah ini merupakan contoh dan perilaku aktif masyarakat dalam bidang politik adalah, jawabannya adalah A. Jadi mengkritisi kebijakan pemerintah, yaitu contoh ya, perilaku aktif masyarakat ya, peduli kepada pemerintahan. Untuk nomor 8, lahirnya lembaga swadaya masyarakat berfungsi sebagai, jawabannya adalah C. Kontrol kebijakan pemerintah. Lanjut untuk berikutnya soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan contoh dari budaya politik dalam kehidupan bernegara adalah, untuk contoh kehidupan politik jawabannya adalah D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Berikutnya untuk nomor 10. Mengakui kekalahan dengan lapang dada adalah contoh sikap, jawabannya adalah B. Yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusional. Berikutnya untuk nomor 11. Di bawah ini yang merupakan contoh-contoh dari kegiatan budaya politik partisipan, kecuali, jawabannya adalah B. Mengikuti kegiatan pengerusakan. Jadi kegiatan pengerusakan itu contoh kegiatan budaya politik yang bukan partisipan, akan merusak dia. Jadi yang paling jawaban yang tidak cocok itu adalah B. Untuk berikutnya nomor 12, apabila ada sekelompok buruh mengadakan aksi unjuk rasa menolak adanya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, berarti sikap politik masyarakat adalah, jawabannya adalah D. Tidak setuju kebijakan pemerintah. Karena jelas ya di sini pertanyaan adalah aksi unjuk rasa. Jadi unjuk rasa itu menolak ya, adanya revisi undang-undang. Itu tidak setuju dengan pemerintah. Nomor 13, agen sosialisasi remaja adalah, nah ini contoh ya, agen sosialisasi remaja. Jawabannya adalah D. Teman sebayang. Berikutnya untuk nomor 14, tujuan sosialisasi politik adalah, jawabannya dari nomor 14 ini adalah C. Ya, menjadikan warga negara memiliki pengetahuan politik. Selanjutnya untuk nomor 15, salah satu mekanisme sosialisasi politik adalah imitasi, yaitu
Imitasi itu meniru. Nah, jadi jawaban yang paling cocok itu adalah A. Meniru tingkah laku individu yang diidolakan. Ya. Banyak ya remaja-remaja sekarang yang mungkin gemar dengan artis dan meniru gaya-gaya artis tersebut. Itu salah satu contohnya. Nomor 16, dampak negatif kebebasan pada masa reformasi adalah, nah untuk dampak negatif ya berarti dampak yang tidak baik. Oke, nomor 16 itu jawabannya adalah D. Ya, ekspresi kebebasan sering diwujudkan dengan tindakan-tindakan anarkis dan destruktif ya. Jadi yang tidak baik itu D. Untuk nomor 17, ciri-ciri sikap politik yang merupakan mekanisme sosialisasi budaya politik. Salah satunya adalah dengan sikap mengetahui adanya banyak hal. Adalah pengertian dari jawabannya adalah D. Sikap pluralis. Ya. Jawaban untuk nomor 17. Lanjut untuk nomor 18. Fungsi partai politik antara lain sebagai rekrutmen politik. Artinya di sini B. Menyeleksi anggota pejabat. Lanjut untuk nomor 19. Di Indonesia yang memiliki wewenang mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah yang berwenang adalah partai politik. Jawabannya adalah D. Yang berikutnya lanjut kita nomor 20. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui cara-cara sebagai berikut. Kecuali, jadi jawaban yang salah di sini yang diminta. Yang paling tidak cocok adalah D. Kekerasan. Berikutnya untuk nomor 21. Proses menanam sikap dan nilai-nilai politik kepada anak-anak sampai dewasa adalah pengertian. Nah, namanya ada proses ya menanamkan sikap. Jawabannya kalau kita lihat di sini paling cocok adalah B. Sosialisasi politik. Lanjut pada nomor 22, sikap politik di mana warga negara aktif dan reaktif serta suka menanggapi suatu keadaan adalah D. Reaksioner. Yang berikutnya untuk nomor 23, kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik adalah pengertian A. Perilaku politik. Lanjut untuk berikutnya soal nomor 24. Partisipasi aktif berarti individu terlibat dalam berbagai kegiatan politik. Antara lain di bawah ini, kecuali jawabannya adalah D. Nah, jadi perhatikan soalnya ya, kalau kecuali itu kita ditanya jawaban yang salah ya, atau yang tidak sesuai. Untuk nomor 25, kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila jawabannya adalah B. Partisipasi politik masyarakat tinggi. Jadi kalau partisipasi itu baik, ya otomatis kondisi demokrasinya juga sangat lebih baik. Berikutnya untuk soal uraian, berilah 3 contoh wujud sikap politik reaksioner dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ya, 3 contoh ya. Yang pertama adalah berdemonstrasi, kedua mogok, dan ketiga tindakan kekerasan politik, ya, seperti pengrusakan, pengeboman, dan pembakaran. Lanjut untuk nomor 2, jelaskan pengertian sosialisasi politik. Nah, apa sih sosialisasi politik itu? Sosialisasi politik itu adalah proses di mana sikap ya, atau nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa dan orang dewasa direkrut dalam penerapan-penerapan tertentu. Itu adalah sosialisasi politik. Untuk berikutnya nomor 3, sebutkan 3 agen sosialisasi politik anak-anak remaja dan orang dewasa. Ya, yang diminta adalah contoh agennya, jadi ada 3. Yang pertama adalah agen sosialisasi politik anak-anak adalah keluarga dan sekolah. Kemudian agen sosialisasi politik remaja adalah kelompok sebaya atau teman sebaya. Kemudian yang ketiga adalah agen sosialisasi politik dewasa adalah kelompok kerja dan media massa. Yang berikutnya nomor 4, sebutkan 3 dampak negatif kebebasan di era reformasi. Nah, ada 3 dampak. Yang pertama adalah dampak negatif ya. Atau kebebasan di era reformasi itu adalah ekspresi kebebasan sering diwujudkan dengan tindakan anarkis atau destruktif atau merusak.
Yang kedua, kebebasan berpendapat yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, ada demokrasi yang cenderung anarkis sebagai bentuk ketidakpuasan. Soal terakhir untuk nomor 5, berikan 3 contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan berbangsa. Jadi kita diberi minta contoh 3 ya, kita berikan 3. Yang pertama adalah memberikan suara dalam pemilu atau pemilihan umum. Kedua, menjadi anggota partai politik. Yang ketiga, mengikuti demonstrasi, menentang atau mendukung kebijakan pemerintah. Oke, itu saja yang Master Virtual berikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Salam sukses dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.